Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami cintai anak-anak kelas 9 MTSNU TBS Kudus, Bapak Agus selaku moderator atau MC pada kesempatan siang hari ini. Untuk materi akidah akhlak pertemuan hari ini, kita ajak anak-anak untuk mengamati atau mencermati gambar, karena mencermati ini termasuk bagian dari pendidikan, bahkan ini pendidikan yang dituntun oleh Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq itu, Iqra, bacalah, itu bisa membaca atau mencermati gambar. Ketika kita coba anak-anak kita cermati gambar-gambar ini, dari Pak Guru ini menampilkan 4 gambar atau 4 foto yang anak-anak bisa lihat. Yang pertama ini, karena ini masih umum, mungkin anak-anak bisa menerjemahkannya, ini sebuah keluarga, atau bisa juga saudara, bisa juga ini gambaran tentang teman yang ketika lama tidak berjumpa, maka dia ketika bertemu maka dia berpelukan. Cuman di sini ya juga mengikuti kaidah syariat Islam, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan juga berbeda ini. Nah, makanya coba anak-anak lihat juga gambar yang kedua ini. Dari gambar kedua ini bisa anak-anak cermati, ada ini bisa kemungkinan juga tetangga, bisa kemudian saudara yang mau bepergian berpamitan dengan keluarganya yang lain, kemudian bisa ini teman datang ke rumah temannya, kemudian dia membawa anaknya, kemudian kembali pulang berpamitan. Kemudian ini bisa anak-anak lihat seperti resepsi ini atau acara tasyakuran, seperti Pak Solihuddin tadi, tasyakuran Pak Solihuddin, baca. Karena ini tadi Pak Solihuddin, karena orang tua memang berkewajiban untuk menafkahi, bahkan mengakikahi anaknya. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka berkebalikan, yaitu anaknya yang menafkahi orang tuanya. Tadi Pak Solihuddin kan ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada gambar ini, rewang atau orang saling membantu. Ini bisa satu keluarga, ini bisa, atau tetangga-tetangganya yang membantu. Dari gambar-gambar ini jelas ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak sendirian atau tidak mungkin hidup sendiri. Seperti dalam kita, komunitas kita di sekolahan, anak-anak juga tidak lepas dari orang lain. Maka anak-anak nanti kelompoknya ini teman, tadi mempunyai teman sekolah. Kalau anak-anak belajar di rumah kelompok, namanya teman kelompok. Kalau anak-anak berteman dengan orang-orang yang berjamaah di musola, maka anak-anak juga berteman dengan anak-anak yang berada di musola. Maka Islam atau agama yang kita anut ini mengatur sedemikian rupa. Ini bisa anak-anak lihat di ini ada adab Islami. Jadi Islam itu mengatur tentang pergaulan, tentang adab atau karakter atau sikap perilaku terhadap saudara, teman, dan tetangga. Ini coba anak-anak cermati. Ini saya suruh mengamati, ada 2 hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ini sabda Rasulullah ini. Tidak dianggap beriman atau imannya tidak sempurna ketika seseorang ini tidak mau memuliakan atau menghormati tetangganya. Berarti ini Islam mengatur tentang orang yang bertetangga, baik itu tetangga dalam satu RT atau satu RW atau bahkan sedesa, itu bertetangga, agak skupnya besar. Cuman ini bisa
tetangga dekat, tetangga sedang, tetangga jauh. Nah, ini masuk ke dalam ini, masuk kategori harus dimuliakan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Dari riwayat dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah ini telah bersabda bahwa malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah, intinya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan seolah-olah ini tetangga kita ini begitu sangat pentingnya, maka seolah-olah Nabi beranggapan bahwa tetangga kita itu termasuk nanti mendapat warisan kita atau mendapat bagian warisan dari harta kita yang kita tinggalkan. Karena begitu pentingnya, begitu dimuliakannya tetangga di dalam ajaran Islam. Jadi setelah kita mengamati dua hadis ini bisa digunakan untuk atau landasan sebagai dalil tentang perilaku atau adab kepada kalau yang hadis pertama tadi kepada tetangga, kemudian dua ini juga hadis yang berkaitan dengan tetangga. Maka untuk selanjutnya akan kita tampilkan nanti ada dalil ya yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan walaupun dua hadis itu sudah bisa kita gunakan untuk dalilnya, tapi juga nanti dilengkapi lagi ada dalil tentang beradab atau berperilaku islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Saudara itu siapa? Saudara ya mempunyai hubungan kerabat dengan kita, hubungan darah dengan kita, bahkan sampai bisa ke bawah, sampai ke anak, cucu, kemudian mungkin buyut dan sebagainya, bahkan sampai 7 turunan. Kemudian ada yang saudara sepupu, saudara kandung, saudara tiri, atau saudara persusuan, atau saudara seiman bisa ini kan, saudara sebangsa. Nah, ini juga kategori saudara. Sedangkan teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, baik itu di sekolahan itu berarti ya teman sekolah. Kalau di rumah ya teman di rumah. Kalau di jamiah teman di jamiah, atau di OSIS itu juga teman di OSIS. Kalau kita ya teman di kantor Pak Solih. Tidak kelihatan Pak Solih. Pak Solih ini teman kita sekantor, teman guru kita. Kemudian tetangga. Nah, untuk tetangga ini bisa satu rukun tetangga, bisa satu rukun warga, atau kadang-kadang tetangga jauh juga, bahkan tetangga sedesa atau sekecamatan dan sebagainya. Nah, ini diatur oleh Islam atau agama kita mengatur dengan memberikan dalil-dalil ini atau sabda dari Rasulullah. Tadi sudah kita baca, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian ini ada ayat Al-Qur'an, coba kita cermati. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dari ayat ini coba kita cermati atau kita teliti isi kandungannya apa. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti ini hubungan, mengatur hubungan vertikal dengan sang pencipta, yaitu kita sebagai hamba. Berarti ya kewajiban kita ya wa'budu, yaitu menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan atau menyembah selain Allah. Nah, selanjutnya wabil walidaini isana dan ila akhiril ayah, itu memberi gambaran kepada kita tentang hubungan horizontal, yaitu tadi sudah kita sampaikan saudara, termasuk ini orang tua, kedua orang tua ini saudara. Isana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, kepada kerabat atau saudara kita, wal yatama, bahkan anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, tetangga, wal jaridil kurba, tetangga dekat atau tetangga jauh, teman, orang yang atau istilahnya ibnu sabil atau orang yang bepergian mencari ilmu atau berjuang dan sebagainya.
dan wama malakat aimanukum dan budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, jarang kita temui karena ini budak ini pada zaman dulu, zaman jahiliyah. Kemudian hubungan ini atau dari ayat ini memberi isyarat kepada kita untuk berbuat baik terhadap ini atau beradab atau berperilaku baik itu kepada saudara, bahkan ini ayat ini sangat luas sekali penjabarannya. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Teman yang baik itu yang bagaimana? Nah, ini disampaikan hadis ini. Teman baik, yang baik ya teman yang berbuat baik kepada temannya. Itu dikategorikan teman yang baik. Sedangkan tetangga yang baik adalah indallahi di hadapan Allah adalah tetangga yang berbuat baik terhadap tetangganya atau perilakunya baik terhadap tetangga. Maka kategori tetangga yang baik. Nah, ini bisa kita ambil sebagai dasar atau dalil bahwa Islam ini mengatur sedemikian rupa tentang perilaku terhadap saudara, terhadap teman, terhadap tetangga. Kemudian karena kita ini harus beradab sesuai Islami, maka kita coba mencari ciri-cirinya atau dalam hal ini adalah sikap atau perilaku yang bagaimana yang selayak untuk kita gunakan untuk bisa beradab atau berbuat baik terhadap saudara, teman, dan tetangga. Nah, ini coba kita cari ada 5. Coba ini yang saya tampilkan ini ada 5. 1 itu menjalin silaturahim antar saudara. Walaupun kita sibuk, sesibuk apapun kita upayakan menjalin hubungan silaturahim terhadap saudara. Baik yang saudaranya rumahnya dekat ataupun yang rumahnya jauh, itu tetap kita saling menjaga hubungan kekeluargaan itu. Tapi ketika kita menggunakan menjalin tali hubungan dengan saudara, maka jangan kita embel-embeli atau kita iringi dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi jalinan silaturahim itu tersebut. Seperti mau bersilaturahim kepada saudara tapi ada alasannya, kepengen mendapat saku atau mungkin datang ke rumah saudara hanya pas ketika butuh terhadap hutang dan sebagainya, itu ya tidak baik. Ketika mau bersilaturahim kepada saudaranya ketika dia mempunyai tujuan meminjam barang, berhutang, kemudian mendapat saku, atau kalau kita bahkan kita ini terbiasa seperti itu. Ketika kita mempunyai saudara mau silaturahim ke sana, tanya dulu di sana musim apa, kan itu. Musim mangga. Ketika ada motivasi seperti itu baru kepengen bersilaturahim. Maka ini ya kategori ada motifnya, ada udang di balik batu ya Pak Bayan, kelihatan. Makanya ini hubungan silaturahim ini sangat penting. Kemudian saling perhatian dan kasih sayang. Nah, perhatian ini bagaimana? Kasih sayang itu yang bagaimana? Dengan saudara itu perhatian seperti apa? Nah, maksudnya ya kita perhatian yaitu mau membantu ketika ada saudara yang lain itu mungkin kekurangan di dalam materi atau tenaga atau pikiran, kita mau membantu, itu namanya perhatian. Kalau enggak perhatian atau enggak respon, itu namanya ya empati, enggak simpati. Maka simpati ini penting, perhatian ini penting terhadap saudara. Kemudian ini kasih sayang itu bagaimana? Ya kita ketika mempunyai saudara yang mempunyai permasalahan, mempunyai keluh kesah, ketika kita diajak berembukan ya kita
membantu, atau istilah bahasa remaja kita ya curhat. Nah, kalau ada masalah kita saling mencurahkan hati, maka kita ini termasuk bagian dari menanamkan ini kategori adab kepada saudara yang mempunyai kasih sayang. Karena ini sangat penting, karena Rasulullah juga mengajarkan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Maka kita dianjurkan untuk yang menjadi orang yang memberi. Kemudian menjaga nama baik atau alma mater saudara. Bagaimana caranya? Ketika kita ini hidup di masyarakat, maka untuk menjaga nama baik itu dengan cara berperilaku baik. Ketika kita berperilaku baik, tidak mencemarkan nama baik keluarga, otomatis kita berbuat baik atau menjaga nama baik saudara. Seperti ini kita sekolah di Madrasah TBS Kudus. Nah, ketika Anda anak-anak di rumah daring, maka upayakan jangan sampai membuat perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketika anak-anak kok berperilaku menentang syariat Islam atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, nanti yang terkena tidak hanya keluarga anak-anak, anak sopo, kemudian sekolah ngendi. Maka ini berdampak ini mencemarkan nama orang lain, bahkan keluarga, sekolah dan sebagainya. Maka ini saya ajak untuk anak-anak untuk berbuat baik terhadap saudara. Ya, ini saya kira ini kemudian nanti bisa anak-anak download ini materi ini, karena saya tadi tanya kepada tim, ini nanti di share di link yang di situ ada soalnya juga. Jadi anak-anak jadi ketika mau ulangan tidak usah ribut atau kebingungan, karena nanti dari tim dari Zoom ini atau daring ini memberikan link untuk materi, kemudian ada soalnya. Ini bisa Anda anak-anak download, bisa pelajari untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Guru. Saya kira itu saya kembalikan kepada Bapak Agus Hasan.